tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar antara 0 derajat 54 menit 27 detik hingga 3 derajat 7 menit 52 detik dan sudut elongasi 4 derajat 32 menit 40 detik hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. Secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabins. Selanjutnya, Kementerian Agama menetapkan awal bulan Syawal melalui sidang isbat. Dalam sidang ini, kami bermusyawarah dengan para pakar falak, astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan setidaknya 117 titik pengamat di seluruh Indonesia, dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Demikianlah hasil sidang isbat. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, API, resmi memangkas pelaksanaan Open House Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yang dipusatkan di Rumah Jabatan. Membuka di hari pertama Lebaran itu jam 9 sampai jam 11 untuk masyarakat umum. Setelah itu ya sudah, nggak ada lagi open house-nya. Ya, supaya kita ikutlah aturan di dalam surat itu, ditekankan bahwa masih banyak daerah yang terkena bencana dan sebagainya, nah, sehingga kita mengurangi waktu itu cuma 1 hari kita melakukan kegiatan open house untuk masyarakat umum yang mau datang di Balai Kota. Seperti itu. Itu aja informasinya. Di Garuda. Jadi jam 9 sampai jam 11 pagi. Setelah salat Id, sudah kita ke keluarga, baru kami ke sini untuk buka sampai jam 11. 1 hari aja. Kemarin kan saya bilang ada 2 hari itu sebelum ada datang surat edaran. Nah, setelah ada edaran kita kurangi menjadi 1 hari jam 9 sampai jam 12. Posko gotong royong mudik lebaran yang didirikan DPC PDI Perjuangan Kota Makassar di depan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Jalan Nusantara Baru, dipadati pemudik pada Kamis 19 Maret. Posko tersebut menjadi salah satu titik singgah favorit bagi penumpang kapal, baik yang memiliki tujuan akhir di Makassar maupun yang hanya transit. Kepadatan pemudik terlihat seiring bersandarnya 2 kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, yakni KM Lambelu dari Balikpapan, Makassar dan Maumere, dan KM Tilong Kabila yang melayani rute Surabaya menuju Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Arus penumpang dari kedua kapal tersebut turut meningkatkan aktivitas di sekitar posko. Salah satu pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Makassar, Martin, mengungkapkan bahwa banyak penumpang memanfaatkan fasilitas yang disediakan di posko. Baik pemudik yang menuju Makassar maupun yang transit, mereka datang untuk beristirahat, mendapatkan informasi, sekaligus menerima takjil untuk berbuka puasa. Kami juga membagikan vitamin dan obat-obatan, ujarnya. Sementara itu, ABD Kahar, salah satu penumpang dengan tujuan Bau-Bau,
mengaku awalnya hanya berkeliling di area pelabuhan untuk mencari takjil. Namun, ia kemudian tertarik mendatangi posko setelah melihat keramaian. Nottingham Forest dan Celta Vigo memastikan langkah ke perempat final Liga Eropa UEFA setelah meraih kemenangan pada leg kedua babak 16 besar, Jumat dini hari WIB 20.03. Forest harus bekerja keras untuk menyingkirkan wakil Denmark, Midtjylland. Bertanding di MCH Arena, Herning, tim asuhan Vitor Pereira menang 2-1. Hasil tersebut membuat agregat menjadi imbang 2-2 setelah Forest kalah 0-1 pada leg pertama. Laga pun berlanjut ke adu penalti, di mana Forest tampil dominan dengan kemenangan 3-0 untuk mengamankan tiket ke babak 8 besar. Sementara itu, Celta Vigo tampil meyakinkan saat menghadapi Olympique Lyon di Groupama Stadium. Tim asal Spanyol tersebut menang 2-0 melalui gol Javi Rueda dan Ferran Jutgla di babak kedua. Kemenangan itu membuat Celta unggul agregat 3-1 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 pada leg pertama di Spanyol. Pada babak perempat final, Nottingham Forest akan menghadapi pemenang antara VfB Stuttgart atau FC Porto. Sementara Celta Vigo akan ditantang